Selamat malam. Nah, mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sudah sampai di rumah, sudah istirahat. Hari ini saya mau membahas tentang gudang, depo, sebagai kepala depo. Mungkin kalian lagi nonton, jangan lupa di channel saya Indra 64. Mohon dukung saya, subscribe dan komen. Ada pertanyaan apapun saya akan jawab tentang sales, tentang yang bisa bahasa Inggris, tentang sales bisa, tentang marketing, tentang luar kota bisa, apa yang saya alami dalam dunia kerja. Oke, hari ini kita mau bicara tentang, kembali lagi topik kita tentang bicara depo. Depo tuh berupa gudang, dan seorang kepala depo adalah merangkap, mengurus bisa barang masuk, stok barang, dan juga penjualan barang, dan juga mengenai piutang dan juga tagihan. Dan dalam pengalaman saya ketika saya bekerja di sebuah mobile phone ya, waktu tahun 2004 sampai 2008, sebenarnya saya tidak punya pengalaman dalam dunia mobile phone dan dalam dunia di sebagai sales depo atau juga kepala depo, karena saya tidak mengetahui dalam dunia administrasinya. Tentunya kita di training selama 1-2 bulan bagaimana caranya ketemu customer, pelanggan, dealer, bahasanya kita bahasa kita, sikap kita, harga, pasaran, kita harus mengetahuinya. Toko mana yang bagus, toko mana yang tidak bagus. Ada dia berpusat di satu mall. Nah, itu waktu itu dalam di dunia handphone 2004 sampai 2008. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah ketika gaji pendapatan kita, ya mungkin sekarang mungkin kita udah tahu saya maunya sales, marketing, gajinya marketing. Oh, kalau di dunia handphone, di dunia mobile phone tidak bisa, jadi merangkap. Kepala depo itu adalah merangkap sebagai sales, sebagai kepala, bisa jadi bahasa saya sebagai area semua mall manager, bisa jadi sebagai kasir, sebagai akunting, maaf, dan sebagai juga sebagai, bisa jadi sebagai administrasi. Jadi itu merangkap semua. Nah, ini dalam lingkup yang kecil di dalam sebuah mall. Nah, yang saya mau tekankan di sini ketika berbicara satu persatu ya mengenai pergunaan depo, gudang, yang biasanya kami lakukan ketika barang masuk, kami harus cek ya berapa unit totalnya, semuanya misalnya ada 100, kalau di handphone 100 unit, dan kami akan cek satu persatu aksesorisnya, kelengkapannya. Jadi kami lihat ada handphonenya, ada kelengkapannya, ada, oke, sudah satu persatu kita siapkan. Nanti satu lagi kita lihat, cek ada atau tidak. Kalau ada kehilangan satu, nanti kita tandain berarti tidak ada. Nah, habis itu kami akan cek, kami selesai, kami akan memasukkan, ada di situ ada tipe, ada warna, dan ada quantity. Kita masukkan di dalam data komputer. Nah, dan selanjutnya itu kalau sudah ready, kita akan menyusun mana barang yang laku, mana barang yang tidak laku, mana pesanan yang sudah siap di order, dipesan sama pelanggan tentunya. Yang saya mau katakan di sini adalah pekerjaan begitu besar tapi dengan gaji kecil, buat saya itu adalah suatu pengalaman, karena saya bisa merangkap, memiliki pengalaman seperti gudang itu seperti apa sih susahnya, administrasi itu seperti apa sih, bagian checking list retur itu seperti apa. Jadi kita merangkap, dan itu kembali lagi masuk barang, sudah kita barcode, sudah selesai, kita susunin barang. Kita juga harus ada sebagai administrasi, kita juga harus tahu stok kita. Stok kita itu ada berapa unit, dan nanti yang order siapa saja, dan nanti yang kirim kemana, ke toko siapa. Jadi ada dua stok, stok dikomputerisasi, stok dengan manual.
Jadi kita tahu pengambilannya tanggal berapa itu ya, dari sistem pergundangan dan sistem administrasi. Habis itu dalam susun barang ya, kita harus tahu mana yang barang yang fast moving dan slow moving, supaya kapasitasnya, susunnya kita harus mengerti juga caranya supaya tidak uh, dusnya itu tinggi tapi tidak roboh atau tidak tumbang. Itu dari sisi administrasi di depo. Ada juga dari sisi ketika barang rusak, kita harus cek semuanya, data kelengkapannya, dan kita harus ganti kepada pelanggan, pemilik toko, karena bahwa ini rusak, kita harus ganti. Dan tentunya ada tanda terima dan administrasinya. Dalam gudang juga, dalam depo, kita juga harus melihat penjualan kita, yang mana yang laku, yang mana tidak laku, dan kita harus cek juga harga-harganya sudah benar atau belum. Mengenai administrasi dalam dunia pergudangan, ada yang memerlukan tenaga ekstra, ada juga tidak, tergantung ketingkatannya, ruang lingkupnya besar atau tidak. Nah, pengalaman saya sebagai kepala depo waktu sebagai merangkap semua SAS depo, kadangkala ketika administrasi kita, tenaga karyawan kita tidak datang masuk, tentunya ya itu ada yang punya pengalaman, tentunya ada, setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya belajar satu hal ketika dalam pengalaman itu, ketika kekurangan saya banyak dan saya tidak bisa melakukan hal itu, tapi buat saya itu bukan menjadi penghalang buat saya mau berkembang, dan yang penting saya mau belajar. Tentunya lewat di channel YouTube ini pun, saya sebagai konten pemula, saya merasa tidak tahu, tapi berjalan dengan waktu saya mau belajar apa kelebihan saya. Makanya saya bikin suatu coba untuk bikin channel, mungkin bisa membantu para teman-teman di mana kalian berada di seluruh Indonesia atau di seluruh di luar atau di Western people. So today I speak Indonesia because it talk about myself. Jadi saya berbicara tentang kegiatan saya, pekerjaan saya sebagai depo. Dan ketika sudah selesai di depo, administrasinya sudah, kita sudah cek, barang masuk sudah, kelengkapannya sudah, sambil menyusun barang udah siap semua. Sebagai kepala depo atau sebagai sales depo, kami akan mengunjungi para pelanggan, tentunya para pembeli atau dealer, customer, mengatakan bahwa ada barang masuk, mau apa aja. Waktu zaman itu di dunia handphone, mobile phone, saya merasakan itu tentunya ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka sama kita, ada yang dukung dengan distributor, ada juga dealer tidak dukung dengan distributor, tergantung kitanya. Ketika dia tidak dukung kita, tapi bagaimana kita mengambil marketnya, tentunya kita harus menjaga hubungan satu sama. Bagaimana toko ini dia mau ambil barang kita, mungkin kita di urutan nomor 3, tapi dia utamakan dia ambil dengan distributor yang lain. Tetapi itu semua dalam proses bagaimana cara pendekatan strategi marketing dan tenaga penjualan kita, tentunya dengan hubungan. Nah, sudah siap kita menawarkan barang ke toko-toko, oke, sudah ada order seperti ini, oke, sudah selesai, kita siapkan barang, kita ambil tipe-tipe ini, kita keluarkan dan kita cek harganya, sudah selesai, habis itu kita kirim barang sesuai dengan berbagai tugas. Kalau ini bicara sebagai depo, tidak diharuskan merangkap, harus ada tenaga kerja, harus ada orang pengiriman barang atau admin atau ada hal khusus, tidak. Jadi di situ ketika perusahaan kecil atau sebelum besar itu dia merangkap, kita berfungsi semuanya di situ. Nah, kalau orang yang tidak mengerti, mungkin kita bicara ini gajinya kok kecil tapi pekerjaannya banyak. Memang benar sih, itu fakta. Tapi dengan pengalaman saya belajar, saya ambil dari pengalaman itu, dan sampai hari ini saya mengerti. Ketika saya di posisi level manajemen, saya belum mengerti fungsinya seperti apa, kita harus mengatur pengeluarannya seperti apa. Nah, ketika kembali lagi, ketika sudah kami order, kami kirim barang, nah dari situ barang sudah tiba,
ada administrasi yang harus nagih. Demikian juga kami sebagai kepala depo atau sales depo, kita juga harus bisa nagih ke pelanggan. Tentunya bisa mereka kasih giro atau biasanya mereka transfer waktu itu. Yang saya mau katakan di sini adalah ketika Anda merangkap suatu pekerjaan, janganlah mengeluh pada suatu perusahaan. Tentunya saya juga mengeluh, saya tidak bohong. Tetapi hari ini saya belajar mengucap syukur apa yang ada, karena ini membuat saya berpengalaman. Ketika 1 tahun saya belajar bekerja dalam satu perusahaan, ada yang 2,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan sampai hari ini saya bekerja dalam suatu perusahaan 10 tahun. Tetapi saya berbicara di sebelumnya di tahun 2004-2008. Ada suka ada duka, tetapi saya bisa melewati itu. Dalam arti kata lelah, capek, tapi tujuannya yang kita capai itu memuaskan. Dan di situ pagi selesai, kita informasikan dapat uang, kita setorkan ke admin besok setor ke bank. Dan ketika sudah waktunya pulang, kita harus pulang. Nah, waktunya santai, kita membina hubungan kepada konsumen, ngobrol gimana sambil menunggu. Kita datang ke toko 1, ke toko 2, ke toko 3, ke toko 4. Tentunya itu dalam sebuah mall waktu itu ya. Tentunya di pusat berbelanja, ada yang pusat handphonenya. Dan menurut saya adalah ada kadang-kala pemilik toko meremehkan kita, kadang-kala bisa membohongi kita dalam sisi harga, tapi harusnya kita lebih teliti ke depannya. Dan ada juga mereka merasa pemilik toko tidak mengambil produk kita, dia menganggap remeh kita. Tetapi di sini saya tidak bicara bagaimana kita mengambil pasar, mengambil market, itu tidak nanti. Ini saya berbicara tentang depo, kepala depo atau sales depo, tapi berfungsi sebagai pemilik. Dan bahasa saya adalah dengan gaji segini, tugas segini. Ya mungkin kalau bagian tidak pas, tidak matching. Tetapi itu saya alami dan saya belajar dari pengalaman itu. Makanya ketika saya bikin konten ini, saya mengerti mau bagian ketika barang masuk, kita akan cek list semuanya, fisiknya semuanya, dan baru kita susun, kita masukkan ke komputerisasi, dan baru kita susun yang rapi barang-barang kita. Dan kita harus ingat stok-stok kita yang akan kita jual. Jadi supaya selesai itu 1 bulan sekali kita akan mengadakan stok on up, karena kita akan melihat kelengkapan barang kita ada atau tidak, atau kehilangan atau tidak. Kalau ketika kehilangan kemana, kalau hilang benar, itu tanggung jawab bersama antara admin dan kepala depo. Ketika adminnya tidak ada waktu itu, berarti yang bertanggung jawab adalah kepala depo atau sales depo. Nah, pengalaman ini saya bagikan kepada rekan-rekan yang khususnya ada di bagian pergudangan atau dalam suatu area manager, tentunya Sumbaksel ya, tentunya ada region 1 atau region 2 atau Bali Nusra, atau khususnya untuk di Jawa atau untuk di Sulawesi atau di Kalimantan. Saya berbagi, tetaplah semangat bekerja dan lakukan sesuai dengan SOP perusahaan. Kalau Anda berkecimpung di situ sudah 3-4-5 tahun atau 14 atau 10 tahun, lakukanlah yang terbaik. Karena menurut saya adalah pengalaman itu sangat berharga. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini saya masih bekerja, tentunya saya mengambil pengalaman yang saya tidak tahu. Ketika saya bikin kontenmu, saya belajar dari tutorial tentunya. Yang itu yang membuat saya bisa mengerti cara-caranya seperti apa. Dan saya sangat yakin lewat konten-konten channel saya di dalam YouTube saya bisa banyak membantu orang lain, bukan dengan memotivasi untuk membanggakan saya ketika subscriber saya banyak atau jam tayang saya sudah disetujui sama manajemen YouTube, tapi bagaimana saya memberi kontribusi untuk memperkenalkan, atau nanti saya membuat suatu konten traveling, bagaimana kita pergi ke suatu negara, bagaimana kita pergi ke suatu kota khususnya di Indonesia, dan bagaimana saya memperkenalkan, mempromosikan ke dunia luar, ke negara luar tentang
what is this Indonesia? Jadi saya memperkenalkan seluruh Indonesia, seluruh provinsi, budaya dan culture. Tentunya kita bisa membangkitkan ekonomi rakyat di suatu provinsi. Ya, kita bicara dengan skup yang kecil tentunya, dengan budaya, dengan berbahasa. Nah, kembali lagi, makanya kenapa setiap kita yang masih bekerja, pelajarilah sumber daya manusia, karena itu sangat penting tentunya. Oke, kembali lagi ke depo. Nah, ketika sudah selesai, kita mengirim barang, kita ngobrol, kita say hello, gimana apa kabarnya. Kadangkala kita sudah tutup toko, tutup mall, mereka ajak kita makan, kita say hello, makan, ya sudah makan sama-sama. Ada juga ngobrol sambil pendekatan, dan hal itu sangat efektif. Kadang-kadang seharusnya waktu jam kerja kita jam 10, harusnya jam 6, tapi kadang-kadang kita bisa pulang jam 9 atau jam 10 karena tergantung bicara mall tutupnya. Nah, saya mau katakan di sini adalah ketika Anda bekerja seperti ini, gajinya, ketika Anda bekerja, tugas Anda kerja seperti ini, lakukan saja, karena itu akan berdampak dengan pengalamannya. Jadi bukannya gaji segini, pekerjaan segini, ya tidak masalah, itu kan masing-masing. Kalau saya sudah bekerja, ya saya terima, karena itu yang penting saya memiliki pengalaman. Pengalaman itu membuat saya, ketika saya belajar untuk suatu saat ketika saya menjadi, maaf kata ya, pemilik toko, menjadi seorang businessman atau seperti apa. Nah, jadi mulailah dengan bekerja keras dan tetap semangat, walaupun kalau teman-teman masih tidak, kalau nggak, maaf kata bahasa saya, kita bekerja karena kita tidak punya uang. Kalau teman-teman punya uang, ya tentunya Anda sudah buka bisnis sendiri. Sama seperti saya tidak punya uang, makanya saya bekerja dengan orang lain. Tetapi saya memberi kontribusi yang besar kepada perusahaan dimanapun saya bekerja. Tentunya dalam di YouTube, saya akan memberi kontribusi apa yang saya bisa kasih, apa yang bisa konten-kontennya, apa yang saya mau pelajari ke depan. Dan itu saja yang menurut saya tentang pengalaman saya bekerja sebagai sales depo, kepala depo, administrasi, dan bagian pengiriman, ya. Jadi kita juga bisa kirim barang, ya, keluar dari mall sebagaimana sepertinya sesuai dengan SOP perusahaan. Jadi ketika Anda bekerja dalam perusahaan, jangan sekali-sekali keluar dari SOP perusahaan, ya. Mau apapun, soal harga, soal perang harga, nanti kita bicara. Mau cari keuntungan, mau kangkau, ada rezeki, itu nanti kita bicarakan. Yang penting tidak melanggar suatu perusahaan. Ketika Anda melanggar suatu perusahaan, itu pasti Anda dipecat. Jadi saya kan juga cerita berupa pemecatan atau seperti apa, itu pasti setiap kita pasti mengalami. Tetapi proses itu untuk kembali lagi, kita mau nggak berubah atau tidak berubah. Jadi saya pikir untuk seperti ini mengenai tugas sebagai sales depo, kepala depo, dan juga bekerja di gudang. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa silakan komen di channel saya Indra 64. Ada pertanyaan, ada komen, atau seperti apa, saya siap terima masukan, dan kita, kalau saya berarti sama-sama belajar dan terima masukan. Oke, terima kasih untuk malam ini. Selamat istirahat. Salam 1, 2, 3 dari saya Indra 64. Yes, yes, yes.